Ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Jalan terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, jalan. Masuk ke Desa Mendala. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi retak-retak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan rekan kami jurnalis iNews Yunibar. Halo, selamat siang rekan Yunibar. Seperti apakah perkembangan terkini terkait tanah bergerak? Apakah masih labil di sana? Ya, hingga saat ini tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Kabupaten Jawa Tengah. Ada beberapa puluhan rumah warga, terutama di Desa Kerajaan, Dukuh Kerajaan, Desa Mendala, ada 32 rumah warga yang hampir amblas setelah berbicara lebih dari seperti itu. Mereka yang berada di dan saat ini di belakang saya ada sekitar 32 kepala keluarga yang di sejumlah pos pengungsian. Dan ya, Yunibar. Ya, Yunibar. Rekan Yunibar, apakah sudah diketahui apa penyebab awal hingga bisa terjadi tanah bergerak di sana? Ada 51 jiwa yang Yunibar, kami tidak begitu jelas mendengar keterangan dari Anda. Kita akan melanjutkan nanti sambil menanti perbaikan dari jaringan komunikasi Anda. Terima kasih, rekan Yunibar. Kami akan menghubungi Anda sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bali dilanda blackout, seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Listrik padam di seluruh wilayah Bali terjadi pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 WITA. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan juga restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Itu tenaga saya. Nah, ini mau tanya nih, tahu nggak sih lagu Biera? Coba-coba. Sementara itu, pemirsa, gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di Bali pada Jumat kemarin menyebabkan Bali blackout. Ratusan personil PLN pun telah berjuang keras di lapangan untuk hadirkan kembali keandalan listrik di Bali.
Ratusan personel PLN berjuang keras di lapangan untuk hadirkan kembali keandalan listrik yang sempat alami gangguan di Bali pada Jumat kemarin. PLN langsung menindaklanjuti dengan menggelar rapat virtual. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, juga terus melaporkan tiap perkembangan upaya pemulihan sistem kelistrikan sejak awal gangguan terjadi hingga berhasil teratasi. Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi langkah cepat, sigap, dan responsif dari PLN selama melakukan perbaikan kelistrikan di Bali. Dalam waktu kurang dari 12 jam, PLN berhasil menghadirkan kembali terang bagi masyarakat Bali. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pelanggan kami karena adanya gangguan dan juga ketidaknyamanan, dan kedepannya apabila masih ada gangguan, kami mohon bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile yang kami segera merespon, juga menangani gangguan dalam bentuk apapun dan agar bisa segera normal kembali. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga berterima kasih kepada Gubernur dan segenap masyarakat Bali atas dukungan serta kesabarannya selama proses penormalan berlangsung. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada sore kemarin. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Mega Bekasi Hyper mau mati lampu, guys. Ya, pemirsa, sebelumnya Pulau Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Sebelum Vera dan Judika tampil, itu tenaga Listrik padam di seluruh wilayah Bali terjadi pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 WITA. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan juga restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Ini mau tanya nih, tahu nggak sih lagu Vera? Coba-coba. Ya, pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat melakukan teror pembakaran ke sejumlah rumah warga. Aksi tersebut dilakukan lantaran terinspirasi dari film yang ditontonnya. Tipar hati-hati, aya jelema ngahaja ngaduruk tingali imah aing. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga ini terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pembakaran itu sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Terakhir insiden tersebut terjadi Jumat siang saat warga pulang Jumatan. Total hampir 13 titik rumah warga yang menjadi korban pembakaran. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran. Setelah terungkap pelaku pembakaran selama ini meresahkan warga, ternyata seorang bocah berusia 9 tahun. Pelaku merupakan warga sekitar lokasi kejadian itu. Diamankan warga saat akan kembali melakukan pembakaran rumah milik warga lainnya. Usai diamankan polisi, anak tersebut mengaku aksi pembakaran dilakukan lantaran terinspirasi film action yang ditontonnya. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Setelah dimusyawarahkan dengan warga, kepolisian dan para korban, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bocah tersebut juga sudah dikembalikan kepada orang tuanya namun dengan pengawasan ketat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Tidak terima karena suaminya ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba, seorang emak di Pematang Siantar mengamuk. Namun polisi tetap membawa sang bandar narkoba ini ke Mapores Pematang Siantar. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, Ayus melaporkan.